Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi kita dan membukakan wawasan kita untuk kita berpikir secara benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas video yang diunggah oleh Natalia Iriani, di mana intinya beliau mengatakan bahwa Alkitab mengizinkan orang-orang Kristen untuk berpoligami. Nah, benarkah demikian? Mari kita langsung saja simak video ini. Nah, sebenarnya untuk hal poligami, apakah di Injil pun melarang atau memperbolehkan adanya poligami? Jadi yang pertama, kita telusuri dulu Injil di bagian Perjanjian Lama. Injil di bagian Perjanjian Lama Untuk melihat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut, bahwa Natalia Iriani berkata bahwa Injil Raja-Raja. Nah, jadi kita tahu bahwa dari sini Natalia Iriani tidak mengerti tentang Alkitab. Dari awal saja sudah tidak mengerti, guys, apalagi ke depannya pasti akan hancur. Kitab Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Raja-Raja ini adalah kitab sejarah. Nah, mari kita lanjut ke videonya. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Di situ disebutkan bahwa Raja Salomo, atau kita kenal yang di Islam sebagai Nabi Sulaiman, di dalam Injil itu disebutkan bahwa Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Itu di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Dan juga di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa Raja Salomo memiliki 700 orang istri dan 300 gundik. Jadi total wanitanya Raja Salomo itu ada 1000 orang. Nah, dalam video kali ini Natalia Iriani membahas di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dikatakan di situ bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dan ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, menurut Natalia Iriani ini menjadi patokan untuk orang Kristen boleh berpoligami. Nah, apakah ayat ini benar menjadi patokan orang Kristen untuk berpoligami karena Salomo mempunyai 1000 istri? Wow, luar biasa ya. Nah, kalau kita perhatikan, mengapa Mbak Natalia Iriani ini nggak melihat di dalam ayat yang kedua? Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, pasti kita mengerti ayat ini tidak menjadi patokan untuk berpoligami. Nah, langsung saja kita perhatikan ayat yang kedua. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ini guys, bahwa Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk bergaul, bangsa Israel bergaul dengan orang-orang asing. Nah, perhatikan juga perikopnya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Berarti ini
tidak sama sekali menjadi patokan bagi orang Kristen untuk berpoligami. Nah, perhatikan ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah guys, kita dapat mengerti bahwa ayat ini yang dibahas oleh Natalia Iriani tidak menjadi patokan bagi orang Kristen untuk berpoligami. Bahkan di sini Tuhan berfirman kepada Salomo bahwa dia atau Tuhan akan mengoyakkan kerajaan itu daripada Salomo dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi guys, ayat ini sekali lagi bukan menjadi patokan untuk orang Kristen berpoligami. Tetapi ayat ini berbicara tentang Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala oleh karena banyak istri. Lanjut guys, dalam video yang berikutnya, mari kita perhatikan video ini. Dan sekarang mari kita lihat di 2 Samuel 5 ayat yang ke-13. Di situ diceritakan bahwa Daud mengambil beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Dan di 1 Tawarik 14 ayat 3, di situ juga disebutkan bahwa Daud mengambil lagi beberapa istri dari Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di Injil bahwa nabi-nabinya itu diperbolehkan poligami, lalu sebenarnya ada nggak aturan untuk berpoligami itu sendiri di dalam Injil? Kalau ada, aturannya itu seperti apa? Nah, pada bagian berikutnya, Natalia Iriani membahas tentang Raja Daud, yaitu di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 13, dan begitu juga di dalam 1 Tawarik 14 ayat yang ketiga. Nah, benarkah saudara ayat ini dipakai sebagai pedoman untuk berpoligami? Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa cara para tokoh Alkitab bertingkah laku tidak secara langsung merupakan pengesahan atau persetujuan terhadap tingkah laku mereka. Dengan kata lain, keberadaan kisah-kisah di dalam Alkitab tidak secara otomatis menyatakan bahwa kisah tersebut adalah sesuatu yang baik. Nah, ingat, Alkitab tidak hanya mencatat sesuatu perbuatan yang baik, tetapi sesuatu perbuatan yang jahat. Mengapa? Supaya umat Kristen boleh belajar betapa bobroknya manusia di hadapan Allah. Nah, mari kita perhatikan dalam kitab Ulangan 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Nah, dari bagian ini jelas bahwa Tuhan telah berfirman kepada seorang raja bahwa tidak boleh mempunyai banyak istri. Tetapi mengapa mereka mempunyai banyak istri? Karena kedegilan hati mereka memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, maka mereka memilih banyak istri. Nah, jelas guys, ayat ini tidak boleh dijadikan pedoman bagi orang Kristen untuk berpoligami. Nah, lanjut ke video yang selanjutnya, apa yang Natalia Iriani bahas. Mari kita perhatikan videonya. Nah, jadi selain Injil itu memperbolehkan praktik poligami, Injil pun juga sudah mengatur bagaimana cara-cara untuk membagi warisan dalam keluarga yang berpoligami. Jadi kita bisa lihat di Ulangan 21 ayat yang ke-15 sampai 17.
Di situ dijelaskan bagaimana cara-cara seseorang dalam membagi warisannya kepada anak-anak dan istri-istri yang dia poligami. Nah, kenapa sih kok sampai dibikin aturan yang seperti itu? Ya memang poligami itu perlu diatur, perlu ada aturannya. Itu supaya seseorang yang melakukan poligami, dia tidak memperlakukan istri-istrinya dan anak-anaknya itu dengan semena-mena saja. Nah, dalam video yang berikutnya, Natalia Iriani membahas tentang Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, benarkah ini juga dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai tolak ukur untuk poligami? Nah, sekali lagi guys, ini tidak benar. Nah, mengapa hukum itu ada? Mengapa peraturan itu dibuat oleh Musa? Karena Musa pada waktu itu bergumul ketika melihat bangsa Israel yang katanya umat pilihan Tuhan begitu menentang apa yang telah Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu, dari ketegaran hati bangsa Israel umat pilihan Tuhan, Musa mengeluarkan beberapa hukum yang diberikan. Mari kita perhatikan, kita lihat di dalam Matius 19 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, sejak semula itu tidak demikian. Tetapi karena ketegaran hati bangsa Israel memilih tidak taat kepada Allah, maka ada yang namanya boleh memiliki istri lebih dari satu dan boleh bercerai dan lain sebagainya. Nah, sejak semula, perhatikan di situ, sejak semula tidaklah demikian. Berarti Alkitab memberikan teladan bagi kita untuk tidak boleh poligami dan tidak boleh bercerai. Mengapa perceraian ada? Itu karena ketidaktaatan mereka kepada apa yang telah Tuhan firmankan. Nah, lanjut guys, bagaimana video berikutnya? Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Natalia Iriani. Jadi, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab di Perjanjian Baru. Kita buka di Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di situ dijelaskan cerita tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Di situ ceritakan bahwa ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menunggu mempelai pria mendatangi mereka. Nah, tapi 5 gadis-gadis bodoh itu malah pergi membeli minyak karena pelita mereka hampir padam, dan yang tersisa di situ hanyalah 5 gadis-gadis bijaksana. Kemudian mempelai pria itu pun datang dan mereka itu masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu pun ditutup. Jadi jelas ya di situ bahwa ada mempelai pria bersama dengan 5 gadis-gadis. Sudah jelas 5 berarti lebih dari 1 gadis. Jadi dari Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-10, situ menjadi bukti bahwa sejak masa Yesus pun praktek poligami itu sudah ada. Bahkan poligami pun sudah menjadi hal yang umum. Nah, dalam video yang berikutnya ini, Natalia Iriani membahas tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan itu juga katanya merupakan tolak ukur untuk orang Kristen berpoligami. Nah, benarkah demikian? Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama. Nah, kalau kita memperhatikan kata seumpama, ini berarti adalah jelas sebuah perumpamaan. Nah, ingat di dalam menafsirkan
suatu perumpamaan yang perlu diperhatikan adalah tujuan dan penekanan dari perumpamaan itu. Nah, apa yang menjadi penekanan dari perumpamaan ini? Perhatikan saudara di dalam ayat yang ke-13. Di situ dituliskan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, artinya penekanan utama dari perumpamaan ini adalah supaya kita semua bersiap sedia, berjaga-jaga menghadapi akhir zaman. Karena kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kalau kita menarik garis lurusnya ke poligami itu jauh berbeda. Ini tentang akhir zaman. Kok sebagai tolak ukur untuk berpoligami? Jelas salah. Nah, ingat 5 gadis yang bijaksana itu menggambarkan orang Kristen yang sejati, dan 5 gadis yang bodoh itu menggambarkan orang Kristen KTP. Jadi hanya percaya saja. Nah, jadi jelas guys, dari perumpamaan ini kita dapat mengerti bahwa ini bukan sebagai tolak ukur untuk berpoligami. Jelas ya, oleh sebab itu orang Kristen tidak ada yang namanya berpoligami. Dalam Kejadian 1-2, Allah memberikan gambaran pernikahan yang ideal, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya ada satu Adam dan satu Hawa, tidak 2 Adam, tidak 2 Hawa. Nah, oleh sebab itu kekristenan sangat tidak menginginkan bahwa keluarga Kristen itu bercerai ataupun berpoligami. Jadi jelas ya, Alkitab ayat-ayat yang dibahas tadi tidak boleh kita jadikan sebagai tolak ukur untuk berpoligami. Yang jelas itu salah total. Oke guys, biarlah melalui video yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh membukakan wawasan kita untuk berpikir secara benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.